Oke, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke dalam konteks materi pembelajaran kita berikutnya, yaitu financial planning and forecasting. Kalau Bapak Ibu mau matikan videonya, silahkan. Nanti ada saatnya nanti saya minta untuk di screenshot ya. Kalau mau hidupkan juga silahkan. Oke. Oke, saya juga izin matikan dulu. Oke, jadi atau buka dulu deh videonya sebentar ya. Saya ambil screenshot pertama, nanti takut lupa juga. Oke, sudah. Nah, satu hal yang perlu dilakukan dalam konteks eh, manajemen keuangan itu adalah melakukan planning, financial planning dan forecasting. Jadi dalam kondisi perusahaan yang ada proses up and down, itu memang kita harus melakukan planning dan forecasting atas cash flow dan hal-hal yang mempengaruhinya agar kita bisa mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan itu. Misalnya kita mempersiapkan pinjaman sebelum ada masa di mana kita membutuhkan banyak modal kerja, maka pinjamannya harus sudah kita siapkan setidaknya 1 bulan sebelumnya dan berbagai hal lain yang harus kita persiapkan terkait hal itu. Nah, apa saja yang paling perlu kita pertimbangkan dalam melakukan ini? Pertama adalah kita harus melakukan forecasting atas sales, ya, jadi penjualan karena ini adalah income yang paling utama atau sumber arus kas masuk yang paling mungkin bagi perusahaan. Lalu kemudian projecting the asset and internally generated fund. Jadi memproject aset ya dan dana yang dihasilkan secara internal. Jadi misalnya laba yang tidak dibagikan dan lain-lain. Kemudian melakukan projecting outside funds needed. Kita akan melihat apakah kita membutuhkan pendanaan yang berasal dari luar perusahaan. Kemudian mendecide how to raise fund dan kemudian kita harus memutuskan bagaimana kita memperoleh dana yang dibutuhkan itu. Misalnya ini kita lihat Bapak Ibu, nah ini ya balance sheet, ini misal tahun 2002 neraca ya, in millions of dollar dalam jutaan dolar. Di situ misalnya di cash and sekuritas itu $20, 20 juta berarti ya cash. Ini keadaan neraca ketika di tahun 2002. Ada account receivable, inventory, total current asetnya berapa, net fixed asetnya 500, total asetnya 1000, dan demikian juga di sisi modal dan kewajiban dan modal itu bisa seperti yang dilihat di samping. Kemudian kita bisa juga lihat income statement untuk tahun 2002. Ini dalam konteks kita latihan ya, latihan membentuk projected cash flow. Sales-nya ini dalam million dollar juga, berarti kalau 2000 2 triliun dolar ya. Ya, 2 miliar dolar, 2 miliar dolar. 2000 ya 2 juta, 2 miliar dolar. Cost-nya 60% dari penjualan itu, variable cost-nya, ya, variable cost-nya 20%, fixed cost-nya 700, sehingga EBIT-nya 100 juta dolar. Ada bunga, ada earning before tax, ada tax 40%, ada net income, kemudian dibagikan dividen 30%, sehingga dana yang tersisa sebagai additional kepada return earning itu 35,28 juta dolar. Nah, dari kedua laporan tadi, kalau misalnya ini kita hitung, nanti bisa dihitung di sana ya masing-masing. Bisa kita dapatkan misalnya angka-angka ini ya, Bapak Ibu ya, angka-angka rasio ini. Ya, ada break even point, basic earning power ya, basic earning power-nya 10%, profit margin-nya 2,52, return on equity 7,2%, days sales outstanding, ini semacam apa namanya,
apa ya kalau dalam bahasa Indonesia ya, days sales outstanding itu rata-rata waktu penagihan piutang. Jadi piutang itu sudah ditagih 43,8 hari setelah dia dijual secara kredit. Inventory turnover-nya 8,33, fixed asset turnover-nya 4 kali, total asset turnover 2 kali, debt to asset itu 30%, time interest earn 6,25, current ratio 2,5, payout ratio-nya 30%, dividend payout ratio. Nah, ini kisah kita bandingkan dengan industri. Misalnya ini rata-rata industrinya ya. Rata-rata industrinya basic earning power di industri itu basic earning power-nya 20%, berarti perusahaan kita ini yang tadi laporan keuangannya ada di depan itu relatif jelek ya, dalam konteks ini poor. Profit margin-nya 2,52, ini juga poor ya. Ya sementara industri bisa 4%, ROE-nya cuma 7,2, sementara rata-rata industri bisa 15,6%. Days sales turnover-nya 43,8 hari, itu juga jelek karena lebih lama ya. Dia lebih lama mengumpulkan piutangnya dibanding rata-rata industri. Rata-rata industri cuma 32 hari, inventory turnover-nya 8,33, sementara industri 11 kali, fixed asset turnover 4 kali, sementara industri bisa 11, dia juga lebih jelek. Ya, inventory turnover, fixed asset turnover juga demikian. Yang bagus hanya debt to asset ratio-nya 30%, sementara industri itu sampai 36. Jadi 36% dari total asetnya didanai oleh debt, sementara si perusahaan tadi itu cuma 30%. Time interest earn-nya 6,25, sementara industri 9,4, itu juga jelek. Ya, artinya kalau 6,25 itu total laba dia itu hanya 6,25 dari bunga yang dibayar. Sementara industri 9,4 kali dari bunga yang dibayar. Itu labanya dia kan lebih jelek berarti kan. Current ratio itu 2,5, sementara di industri 3, itu juga lebih jelek. Payout ratio ini nggak bisa menentukan apa-apa. Oke, kemudian kita coba lihat key assumption yang kalau kita mau melakukan mau melakukan estimasi atau forecasting atas planning, ada beberapa asumsi yang disampaikan. Ingat lagi ya, ini semuanya adalah latihan bagaimana kita menyusun planning atas financial planning. Jadi ini semua masih informasi, Bapak Ibu, masih informasi, belum kita kerjakan. Dikatakan key assumption-nya operating at full capacity in 2002. Jadi selama tahun 2002 itu kita sudah beroperasi secara full. Artinya tidak ada lagi ruang untuk meningkatkan kapasitas produksi. Each type of asset grows proportionally with sales. Jadi setiap pertumbuhan aset itu secara proporsional bertumbuh bersama sales. Jadi kalau kita mau menaikkan sales ya kita harus secara proporsional juga menaikkan jumlah aset yang kita gunakan untuk usaha kita ini, untuk perusahaan ini. Payable and accrual grow proportional with sales. Juga demikian katanya, kalau penjualan kita naik 10%, maka payable kita juga naik 10%. Kira-kira gitu masuk poin nomor 3. Itu assumption-nya. Assumption yang keempat adalah di tahun 2002 profit margin-nya adalah 2,52% and payout ratio 30%, ini akan di maintenance seterusnya. Jadi di tahun 2003, 2004, 2005 akan diusahakan mempertahankan profit margin yang 2,52 dan pembayaran dividen yang 30% dari keuntungan. Itu asumsi berikutnya. Lalu kemudian dikatakan sales are expected to increase by sales diharapkan dapat ditingkatkan sebesar 500 juta. Ya, 500 juta dolar. Jadi delta S-nya itu 25%. Yaitu 500 juta tadi dari 2 juta kan? Dari 2 ini kalau tadi bisa dilihat di sini mana ya tadi ya? Ini ya. Nih, kan 25% ya. Oke. Ini kita lanjut mana tadi ya? Oke, ini ya. Kemudian kita harus mendetermine additional fund needed atau kita singkat dengan
AFN ya, additional ini ya, AFN gini ya. Jadi additional fund needed. Jadi jumlah uang yang akan kita perlukan untuk mendanai kebijakan tadi. Kebijakan apa? Kebijakan menambah penjualan sebesar 500 juta tadi. Itu kita memerlukan uang sebanyak, kita lihat di sini hitungannya ya. Jadi delta A per SO aksen sebentar 1000 per 2000 delta S per SO sebentar, saya tadi belum sempat baca ya. Dibagi bentar. Aset 1000 per 2, kenapa 1000 ya? Tadi 1000 per 2000 kali 500. Sebentar, saya kok jadi agak lupa tadi, nggak sempat baca tadi. Kurang 100 per 100 delta. Ini kan untuk ini ya, sebentar ya. Ini kan untuk ini ya, ini untuk ini. Yang ini untuk ini ke sini, ini ke sini. Kalau yang ini ke sini, coba kita lihat sama-sama ya. Rumusannya di buku sih ada ini. Cuman berarti dia ngitung. Kalau saya ngitungnya manual sih bisa dapat ya. Artinya satu-satu. Ini kan digabungnya semua. A, aksen ini 1000. 1000 berarti dia di buku ada yang sempat baca nggak ya? Aksen 1000 dibagi SO. SO ini penjualan sekarang dikali dengan si 500. 500 tuh naiknya penjualan. Ini mau nyari hanya itu. Terus 100 liabilities dibagi. Ini marginnya 0,0252. Ini yang di maintenance tadi ya, yang di maintenance di angka ini ya. Harus ini ya, profit margin itu pas di sini 0,0252 dikali dengan 2.500, itu adalah penjualan saat ini, dikali dengan biaya variabelnya ini ya. Coba kita lihat biaya variabel, sorry bukan. Oh, dikali dengan 0,7, ya ini laba yang ditahan di kita. Kalau tadi kan yang dibagi 30%, maka yang ditahan itu 70%. Ini clear ya, kalau ini udah paham, ini udah paham, ini udah, Bapak Ibu udah paham. Yang ini adalah penambahan dari, oh sebentar ya, penambahan penjualannya ini kan 25% ya, 25%, maka asetnya akan bertambah menjadi, sebentar saya lihat dulu asetnya, mana tadi ya, total asetnya sebentar. Kita lihat ya, harus ketemu. Liabilities-nya naik 100 per 2000 kali 500. Secara proporsional. Ini sebenarnya angka-angka itu lahirnya dari sini ya, Bapak Ibu ya. Ini payable and accrual grow proportional with sales. Jadi 100 kurang 100. Aduh, saya nggak sempat baca bukunya ini deh masalahnya. Suka lupa rumus-rumus ini. 100 per 2000.
Liabilities-nya berapa sih tadi? Liabilities-nya, oke ini dia, long term debt-nya 100 ya, 100 per oh iya pas ya per 2000. Jadi liabilities-nya naik berapa? 100 per 200 dikali dengan 500. Kalau yang asetnya, oh aset keseluruhan 1000 ya. Oke, total asetnya 1000. Udah dapat semua ya. Nah, jadi, aduh sayangnya kita pakai yang warna merah jadi nggak bisa dihapus. Nah, apa yang harus kita hitung adalah kita harus mencari berapa nilai pertambahan aset yang kita butuhkan untuk mendanai si penjualan yang naik 500 ini. Untuk naik ke sini maka kita, katanya kan proporsional. Maka kita harus mencari nilai uang yang kita perlukan, yaitu sebenarnya kan ngitungnya gini, proporsionalnya 1000 per 2000 ini adalah penjualan sekarang dikali dengan si delta S-nya 500. Itulah dana yang kita butuhkan. Sudah, tetapi semua uang itu, berapapun itu nanti bisa dihitung, 1000 per 2000 dikali 500, kan katanya tadi naiknya aset proporsional dengan naiknya penjualan. Inilah hitungnya itu. Ini ya, saya ganti warnanya dulu ya. Inilah hitung proporsional kebutuhan dana. Sudah. Kemudian ini semua tidak dihasilkan dari uang yang kita dapat dari luar, tetapi yang kedua ini, yang kedua 100 dibagi ini adalah hutang yang timbul. Kalau hutang ini kan berarti kita dapat uang, tetapi bukan dari pihak luar, bukan dari dalam. Jadi nggak perlu kita cari. Misalnya gini loh, naiknya penjualan itu karena kita juga hutang dagang kita naik, maka jumlahnya harus dikurang ini. Ya, dan juga dari laba yang ditahan. Laba yang ditahan adalah baris yang ketiga ini. Sehingga uang yang kita butuhkan untuk mendanai naiknya penjualan Delta S yang 500 ini itu hanya 180,9 miliar. Jadi ini sebenarnya tiga ruas ya adik-adik ya. Ini adalah dana yang dibutuhkan ya keseluruhan nih ya. Tapi nggak semua ini harus kita cari karena sebagian itu akan timbul hutang dagang yang baru. Ya, makanya ini dikurang. Demikian juga ini akan timbul laba yang ditahan menjadi lebih besar. Nih. Jadi uang yang kita butuhkan 180,9. Gitu ya. Kemudian setelah kita dapat additional fund needed, jadi uang yang kita butuhkan, maka kemudian kita memerlukan salah tadi harusnya memilih warna biru terus ya. How shall IFN be raised? Jadi dari mana kita akan memperoleh additional fund needed ini? The payout ratio will be remain at 30%. Jadi kita akan mempertahankan 30% sebagai dividen dan RR ini apa ya? Pasti ini return earning sih ya. Laba ditahan itu 70% karena dividen payout ratio-nya 30%. No new common stock will be issued. Jadi tidak ada common stock yang kita terbitkan. Any external fund needed will be raised as debt. Jadi kalau ada kita perlukan lagi jumlah uang yang akan kita perlukan, itu kita harus memperolehnya dari hutang. Ya, jadi ini 180,9 ini kita peroleh dari hutang. 50% notes payable ya. And 50% itu long term debt. Nah, kalau itu kebijakannya, maka forecasting income statement-nya untuk tahun 2003 kira-kira begini. Ya. Sales-nya 2000 ya. Ini yang tadi sebenarnya di sini bisa jelas ya tadi dikali 1,25 hasilnya 2.500 kan. Less variable cost 0,6, maka 0,6 dari sini 1000 ya 1.500 kita anggap gitu aja dulu ya, nggak usah kita lihat statement ini dalam million atau apa. Kemudian fixed cost-nya itu nanti akan menjadi 875 ya 0,35 naik tambah ya. Kemudian
EBIT-nya 100, jadi 125 dikurangi ya dari sini. Interest-nya 16, ya 2003 forecasting-nya 16. Lalu kemudian earning before tax-nya 84 dan 109. Kalau dulunya 84, sekarang 109 dikurangi 125 kurang 16. Tax-nya 40% ya, jadi masing-masing dipotong tax 34 dan 44. Net income-nya 50, ini 65. Dividen payout ratio-nya 15 dulu, ya. Additional in return earning-nya 35 tentu ya, 50 kurang 15. Kalau ini 19 dan 46. Oke. Nah, forecasted balance sheet untuk tahun 2003, ya kalau kita mau mengikuti perhitungan yang tadi, 2002 cash-nya 20, forecasting basis-nya ditetapkan 10%, naik jadi 25. Ya, ini juga forecasting basis ya, artinya ditetapkan oleh perusahaannya. Account receivable-nya 240, naik 12. Ini semuanya ditetapkan ya. Inventory-nya naik 12%. Total current asetnya ya jadi 25, 300 tambah 300, 625. Net fixed asetnya menjadi naik ya, karena tadi diinformasikan naik proporsional. Kalau untuk fixed aset ya 500, naik jadi 625. Total asetnya 1.250, naik 25%. Artinya ini pembagiannya kira-kira seperti ini, sampai nanti ini pun naik sebesar 25%. Ini dibanding dengan yang ini, naik 25% juga. Nah, itu kira-kira untuk neracanya. Forecasting balance sheet untuk 2003 untuk section liability dan equity. Ya. Account payable accrualnya naik, diperkirakan 125, notes payable-nya 100, total current liabilities-nya menjadi 225. Ya, long term debt-nya naik 100, common stock-nya tetap ya, return earning-nya naik 46 seperti yang tadi. Ini jadi 1071 ya. Jadi ini dari income statement diambil yang naik 46. Oke, nanti bisa dilihat lebih lengkap sih di buku ya. Saya beberapa memang ini agak miss, agak karena belum sempat baca detail. Tapi saya ingatnya tahun lalu udah aman sih ini waktu. Tapi agak lupa aja saya beberapa angka ini karena nggak sempat tadi baca bukunya secara langsung. Ya, tapi ini fix semua kok, angkanya nggak ada yang salah karena saya udah beberapa tahun juga ngajarkan ini. Ya, jadi ini hanya memindahkan dari forecasting tadi, dari apa namanya, dari sini, dari forecasted income statement ini kita geser menjadi laporan posisi keuangan yang forecasting untuk tahun 2003. Lalu kemudian, what is the additional financing needed? Jadi kalau kita lihat ini require increase in asset 250, kita memerlukan di aset 250. Lalu untuk spontaneous increase in liability 25. Jadi karena kita menaikkan skala usaha kita, dengan sendirinya kita akan mendapat nanti hutang tambahan 25, sehingga kita tidak perlu mendanai seluruh penambahan aset ini. 25 akan kita dapat dari penambahan hutang. Jadi tidak semua penambahan aset kita itu memerlukan uang dari kita sendiri, tapi 25 dari apa namanya, dari penambahan hutang yang muncul. Artinya gini, kita memang butuh 250 juta dolar asetnya, tapi 25 juta dolar itu didanai dari hutang. Kira-kira gitu ya.
dan 46 juta dolar itu didanai dari laba ditahan gitu. Jadi yang kita butuhkan 179. Ini hitungan yang tadi yang kita eh, apa namanya? Yang kita udah lihat di depan tadi ya. Yang di sini ini kan sama dengan ini. Ya, cuman beda pendekatan sehingga dia agak berbeda komanya aja 179 ya. Oke. Networking capital must have the asset to generate forecasting. The balance sheet must balance, so we must raise 179 juta dolar secara eksternal. Jadi uang inilah yang akan kita cari. Jadi misalnya saya rangkumkan lagi ya, Bapak Ibu. Jadi dengan kondisi yang tadi semua ini, ya kondisi dengan ini laporan keuangan tahun 2002 ini, lalu ini kinerja-kinerja dasarnya, untuk memenuhi semua, untuk melakukan penaksiran untuk tahun 2003, ini asumsi-asumsi yang kita gunakan, ini hitungannya tadi secara matematis, ini hitungannya, hasilnya 80,9, kita juga bisa melakukan perhitungannya dengan cara membentuk forecasting income statement. Ya, dengan cara-cara ini, ya, sehingga kita juga mendapat nanti hasil yang sama. Inilah yang dana yang harus kita cari dari pendanaan eksternal. Nah, sekarang bagaimana kita memperoleh pembiayaan itu? Memperoleh pembiayaannya adalah katanya nanti kita akan dapat dari hutang jangka pendek 50%, 100 kali 179, hasilnya 89,50, dan additional in long term debt hasilnya 89,50 juga karena 50%. But this financing will add to interest expense. Ya, jadi bisa dilihat tetapi pembiayaan ini akan menambah biaya bunga, which is lower net income, yang akan mendorong net income, akan memperkecil net income and return earning. We will generally ignore financing feedback. Jadi kita coba mengignore dulu financing feedback ini. Artinya tadi kan kita dalam hitungan kita tadi belum memperhitungkan bahwa naiknya debt itu akan menambah interest. Jadi ini dulu yang sampai di sini dulu. Nah, forecasting balance sheet tahun 2003 ya untuk tahap yang kedua. Jadi cash 25 bisa di sini ya, additional needed ini seperti ini. Ya. Di sini kan tidak ada yang harus berubah gitu ya. Account receivable, inventory, total current asset, dan aset, total aset ini sama ya antara yang sudah kita buat tadi. Nah, masalahnya di sini ya. Di sini forecasting balance sheet 2003 untuk fase yang kedua tapi untuk liability dan equity. Jadi notes payable-nya ini jadi tambah ya. Tambah 89 jadi dianggap 190 ya. Long term debt-nya juga tambah, ini jadi 189. Ya, artinya ini jadi naik, jadi sama kan 1250 dengan yang tadi, naik 250. Setelah ini masuk, ya masing-masing 89. Kemudian why do additional fund needed equation and financial statement method have different result? Kenapa dia agak berbeda tadi ya 179 dengan 180, berapa tadi gitu ya. Equation method tadi dengan metode persamaan yang kita hitung di depan, assume a constant profit margin. Dia mengasumsikan profit marginnya konstan. Constant dividend payout and constant capital structure. Sementara kalau kita menggunakan financial statement method dengan menggunakan, jadi kalau kita melakukan forecasting dengan mencoba menyusun laporan keuangan yang juga sifatnya forecasting, method is more flexible, more important, it allow different items to grow at different rate. Jadi dia memungkinkan pertumbuhan yang berbeda-beda di beberapa sectionnya sendiri gitu. Misalnya gini ya, ini kan berbeda-beda ya, mana tadi ya. Nah ini berbeda-beda kan kalau forecasting basisnya kalau kita menggunakan financial statement. Gitu. Jadi itu yang membuat kenapa angkanya jadi berbeda antara ini 179 dengan yang tadi kita menggunakan persamaan 180,9. Tapi kan nggak signifikan juga ya perbedaannya. Saya sih kalau mau cepat juga pakai ini dulu ya, pakai apa namanya? Pakai cara ini. Ya. Ini sebenarnya kalau saya sih ya lebih suka
bukan ini rumus yang paling sering saya gunakan, tapi hasilnya akan sama. Saya lebih suka membuat 500 per 2000 kali 1000. Nanti itu sebenarnya hasilnya sama nanti. Ya. Jadi makanya tadi saya sempat agak bingung karena rumus yang standar itu agak berbeda ya dengan yang ada di buku ini. Hasilnya nanti sama. Ya. Karena kan syaratnya adalah gini. Kita harus ingat kenapa misalnya dibentuk suku yang pertama ini ya. Yang ini kan sebenarnya adalah representasi dari ini. Dari ini. Sorry, saya harusnya tadi konsisten pakai warna biru ya. Dari sini. Dari sini ya. Nih, each type of asset grow proportional with sales. Jadi tadi harusnya kita bisa buat 5.000 per 2.000 dikali dengan 1.000-nya total itu bisa. Ya, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Yang pasti sorry. Yang pasti hasil ini adalah aset yang dibutuhkan pertama ya. Ini adalah aset yang dibutuhkan bertambah. Ini dikurangi karena sebagian dibayar hutang, dikurangi karena sebagian dibayar oleh dividen payout, dibayar oleh return earning yang ditahan. Oke, nah ini itu sama dengan ini sebenarnya, gitu, sama dengan ini. 250 dari aset yang kita perlukan tambah dikurang 25 kurang 46, 25 hutang, 46 dari laba ditahan. Oke. Gitu ya untuk ini. Sehingga dengan cara ini adik-adik, Bapak Ibu, kita bisa membuat perhitungan-perhitungan yang nanti kalian bisa menghitung lagi di rumah ya, dari mana angka itu satu persatu. Tapi sekarang perubahannya sudah terjadi gini. Jadi kalau ini yang kemarin yang tadi di tahun 2002, ini adalah tahun 2003, ada beberapa perubahan yang terjadi. Ini tetap ya, ini naik ya 2,52 jadi 2,62, oke, better, lebih baik. Return on equity-nya juga naik dari 7,2 sampai jadi 8,77, nanti bisa hitung sendiri ya. Kalau DSO-nya sama ya, inventory turnover sama, fixed asset turnover sama, dan ya karena kan tadi sales-nya naik, fixed asset-nya juga naik, kan artinya nggak berubah dong ya, karena kan naiknya proporsional, naiknya sales juga menaikkan fixed asset. Total asset turnover sama. Nah, debt to asset ratio-nya malah dia makin parah, makin banyak hutang dia kan, jadi 40,34 ini ya. Kemudian time interest earn juga naik. Ya, naik tapi ini jadi lebih bagus gitu. Artinya laba yang dihasilkan itu menjadi 7,81 kali dari bunga yang dibayar. Jadi makin baik, makin besar ini makin baik kalau untuk time interest earn yang ini. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya lupa, itu adalah di pelajaran waktu S1 juga apa itu time interest earn. Itu net income dibagi dengan EBIT ya, laba dibagi dengan laba kotor dibagi dengan EBIT dengan bunganya. Oke. Payout ratio-nya, current ratio-nya menjadi lebih buruk ya. 2,5 kali, payout ratio-nya tetap ya karena tadi dipertahankan tetap. Jadi intinya kalau dia sudah, kalau perusahaan ini mampu menaikkan income-nya, menaikkan sales-nya menjadi 500 juta dolar, naik menjadi 2,5 juta dolar, ada beberapa rasio yang mengalami perbaikan. Ya, ada beberapa rasio yang mengalami perbaikan, tapi ada juga yang turun. Tapi secara umum, impact-nya adalah naiknya sales itu bisa menaikkan jumlah pendapatan bisa memperbaiki beberapa rasio-rasio. Oke. Oke. Kemudian, what was the net investment in operating capital? Berapa yang harus kita investasikan dalam operating capital-nya? Net operating working capital-nya 625 kurang 125.
Ya, nanti bisa dilihat tambah net fixed assetnya 625. Jadi operating capitalnya untuk sementara operating capitalnya untuk tahun 2002 itu 900. Ya, net working capital ditambah net fixed assetnya. Ya. Net investment in operating capitalnya jadinya keadaan yang kita butuhkan untuk tahun 2003 itu 1125 yang kita butuhkan, sementara tahun lalu 900, maka kita butuh 225 untuk investment in operating capital. Ya. Jadi ya ini udah kurang ya antara apa namanya? Ini antara ini apa namanya? Current asset yang digunakan kurang dengan current liability untuk tahun 2003 ditambah dengan net in fixed assetnya 1125 ini untuk tahun 2003. Di tahun 2002 nanti dihitung lagi ya NWOC tambah net fixed assetnya itu hasilnya 900, nanti bisa dicek hitung-hitungannya. Jadi yang kita butuhkan adalah 225. What was the net investment? Ya, jadi net investment in operating capitalnya sebesar itu. Oke. Yes. How much free cash flow is expected to be generated in 2003? Ya, jadi berapa free cash flow-nya? Ya, free cash flow-nya NOPAT ya dikurangi net investment in operating capital. NOPAT itu EBIT dikurang 1 kurang tax. Ya, jadi earning before interest and tax 125 dikurangi pajak ya dikurangi 1 kurang T berarti yang tinggal kan 0,6 dari 125 kan karena 0,4-nya kan untuk bayar pajak. Dikurangi dengan 225 yang tadi kita investasikan penambahannya, hasilnya menjadi 75 kurang 225 150 minus ya free cash flow-nya. Jadi berkurang. Suppose fixed asset had only been operating ya jadi seandainya ya fixed asset yang di tahun 2002 itu baru kita gunakan 75%, kasusnya akan berbeda. Kalau tadi kan case-nya fixed asset-nya sudah kita gunakan maksimum. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat tadi ya di sini. Ini ya, operating full in 2002. Nah, berbeda kalau kita asumsikan bahwa penjualan itu belum maksimum, tapi di tahun 2002 kita masih menggunakan hanya 75%. Maka additional sales could be supported with the existing level of asset. Jadi penjualan yang ada sekarang itu bisa kita support dengan kapasitas yang ada saat ini saja. Jadi tidak perlu menambah kapasitas fixed asset. The maximum amount of sales that can be supported by the current level of asset is capacity sales-nya, itu aktual sales dibagi dengan persentase of capacity. Jadi kalau kapasitas 2000 itu baru 0,75, maka kapasitas maksimum kita adalah berpenjualan 2.667 atau 2 miliar 667 juta US dollar. Artinya kalau kita mau mendanai kalau kita mau melakukan penjualan hanya 2,5 juta dolar itu 2,5 miliar dolar itu 2.500 ya, bukan 2.667, itu masih nggak perlu ngitung apa-apa karena kapasitas kita masih sampai 2.667 padahal yang mau kita targetkan tadi kan cuma 25. Maka since this less than 2000 forecasting, jadi karena ini lebih kecil dari forecasting untuk 2003, penjualan 2003, no additional asset are needed. Tidak ada penambahan aset yang kita butuhkan. Maka gimana caranya? The projected increase in fixed asset itu ya projected increase in fixed asset 125, the additional fund would decrease by 125. Jadi kan katanya gini, fixed assetnya itu masih beroperasi 75%. Sementara tadi sudah kita hitung
untuk mendanai untuk menjalankan penjualan kita itu kita butuhkan penambahan fixed asset sebesar 125 dari antara total AFN yang kita butuhkan. Sehingga total AFN tadi kan 179. Itu kita kurangi dengan tidak jadinya fixed asset naik 125, maka kita hanya memerlukan dana 54. Ini kalau tadi kasusnya adalah kapasitas itu baru tergunakan 75%. Gitu ya. Namun begini, jika penjualan if sales increase to 3.000 ya, bukan 2.500, what would be the fixed asset requirement? Jadi kita kan memerlukan target ratio-nya fixed asset dibagi capacity sales-nya ya, 500 per 2.667, 18,75. Have enough ya fixed asset for sales up to 2.667. Tetapi kita memerlukan fixed asset untuk 333 lagi. Jadi 3.000 kurang 2.667, kita butuh fixed asset untuk melayani penjualan yang 333. Jadi fixed assetnya itu ya adalah 0,1875 dikali dengan 333. Karena apa? Karena fixed assetnya yang 500 itu bisa melayani penjualan 2.097. Berarti itu kan rate-nya 18,75. Jadi untuk bisa melayani penjualan 333, kita butuh 62,4, yaitu 18,75% dari si sales-nya yang 333, 62,4. Ya, artinya inilah fixed asset yang kita butuhkan, kita tambahi. Jadi kalau mau kita kembalikan ke sini, ya ini 179 kurang 125 kan 54 ya, tinggal tambahkan 54 ini kan tanpa tambahan fixed asset tadi kan, kita tinggal tambahkan dengan 62,4. Ya kan? Paham ya? Ini kan tadi penjualan, ini adalah dana yang kita butuhkan untuk penjualan 2.500 yang tidak memerlukan penambahan fixed asset karena memang kapasitasnya masih cukup. Karena kapasitasnya bisa melayani 2.667 dan sementara kita cuma ngejar 2.500. Nah, kalau ini kan katanya lewat 3.000 ya, maka ini kita tambahkan aja 54 tambah ini tambah 54 ke sini. Inilah kalau untuk melayani penjualan yang 3.000. Kombinasi-kombinasi itu sebenarnya sudah cukup mudah. Yang mau dijelaskan sebenarnya tinggal yang di depan tadi, perhitungan-perhitungan itu harus dibiasakan. Kalau enggak suka lupa. Saya sudah mengajar aja pun suka lupa kalau nggak langsung baca bukunya, karena ada penulisan notasi-notasi yang berbeda antara satu buku dengan buku yang lain. How would excess capacity affect the forecasting ratio? Ya, sales would not change, but asset would be lower, so turnover would be better. Jadi kalau kita misalnya menambahi penjualan tanpa menambahi fixed asset kita, maka turnover kita akan naik. Perputaran kita akan semakin bagus. Ya, sebenarnya itu cukup sederhana ya untuk dipahami. Ya, bayangkan aja dengan tanpa menambah kapasitas kita bisa menambah penjualan. Maka itu kan dengan sendirinya kita bisa berasumsi, oh berarti perputaran kita makin baik, kira-kira gitu. Less new debt, kita akan kalau kita menggunakan kapasitas yang masih menganggur, maka penambahan penjualan itu akan membuat hutang kita nggak terlalu banyak bertambah, less new debt, hence lower interest, sehingga kita juga lebih sedikit membayar bunga, sehingga higher profit, higher EPS, higher ROE. Ya, berarti lebih tinggi profitnya, lebih tinggi earning per share-nya, lebih tinggi ROE-nya. When financing feedback are considered. Jadi artinya di sini mengatakan bahwa kalau perusahaan itu kapasitasnya menganggur, itu sebenarnya membuat berbagai rasio itu menjadi tidak baik, terutama rasio perputaran. Sehingga yang paling baik bagi perusahaan adalah melakukan operasi pada level maksimumnya. Ya, jadi kalau kita bisa membuat perusahaan beroperasi pada level maksimum, kita juga akan memperbaiki debt ratio, time interest earn-nya juga akan mengalami perbaikan. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, ya kalau misalnya ini kita perbaiki, yang 70% tadi kita paksakan naik, ini bisa kita lihat perhitungan perbandingannya sekarang.
naiknya BEP makin baik, profit margin naiknya tetap ya. Kalau profit margin kan dari angka penjualan ini ya, dari penjualan dibagi dengan operasionalnya itu akan tetap ya. ROE-nya tetap, dari opernya tetap, inventory turnover 8,35, fixed asset turnover naik ya, ini yang naik nih. Ya, total asset turnover naik. Ininya ada perbaikan tetap ya. 33,71 turun ya. Time interest earn-nya tetap, current ratio-nya lebih bagus. Ya, jadi itu kalau dia 2.500. Oke. Memang angka-angkanya tidak berubah begitu drastis ya, karena dalam konteks bisnis yang sudah besar itu mengubah presentasi ROE dan lain-lain itu bukan pekerjaan mudah ya. Artinya nggak gampang juga, kita menggerakkan sedikit aja itu udah syukur juga, udah syukur banget ya gitu. How is NBC managing its receivable and inventory? Bagaimana net working capital managing receivable and inventory? There's sales outstanding. Jadi apa namanya, piutang kita yang beredar, piutang yang kita berikan is higher than the industry average, and inventory turnover is lower than the industry average. Jadi jika piutang kita yang beredar itu lebih besar daripada industri, maka inventory turnover kita akan rendah. Ya, itu sebenarnya hal yang mudah untuk dipahami ya. Jadi kalau kita memberikan penjualan lalu itu lama ya ditagihnya, itu inventory turnover kita akan rendah. Makanya sebaiknya piutang itu cepat-cepat ditagih supaya inventory turnover kita juga naik. Artinya ini juga menunjukkan kepada kita bahwa masing-masing rasio itu saling terkait satu sama lain. Improvement here would lower current asset. Jadi improvement dalam hal ini akan membuat current asset kita lebih sedikit dibutuhkan ya, karena piutang itu kan current asset ya. Kalau itu bisa lebih cepat kita kembalikan menjadi dibayar orang dalam bentuk cash, maka current asset kita yang tertanam dalam piutang itu menjadi lebih kecil. Reduce capital requirement, tentu ya, itu akan mengurangi modal yang diperlukan, and further improve profitability and other ratio. Dan kemudian itu akan memperbaiki profitabilitas dan rasio-rasio yang lain. Jadi beberapa hal yang terakhir ya. Jadi how will the following item affect the AFN? Bagaimana item-item berikut dipengaruhi oleh additional fund needed? Higher dividend payout ratio increase AFN less return earning. Jadi kalau kita kebutuhan dana kita naik, maka return earning-nya akan berkurang, tentu ya. Bagaimana dengan higher profit margin? Kalau profit margin-nya tinggi, itu additional fee needed kita akan berkurang. Kenapa? Karena higher profit, more return earning. Jadi kalau apa namanya, profit marginnya gede kan, itu return earning-nya besar, maka kita akan butuh dana eksternal lebih kecil. Higher capital intensity ratio ya, itu increase AFN. Jadi kalau capital intensitas rasio kita tinggi, itu akan menaikkan AFN, need more asset to given sales. Ya, kalau misalnya apa namanya itu, intensitas penggunaan aset kita sudah maksimum seperti yang kita bahas tadi, maka kalau ada penambahan sales ya itu harus nambah aset. Ya. Misalnya bagaimana kalau kita membayar supplier dalam 60 hari, bukan 30 hari. Ya, artinya pay suppliers itu setelah 60 hari, kita berhutang lebih lama, itu akan mendecrease AFN. Jadi kalau kita bisa meminjam lebih banyak dalam bentuk hutang dagang, notes payable, maka kita akan bisa mengurangi kebutuhan dana eksternal kita. Jadi apa yang dipesankan di dalam bab ini? Ketika kita melakukan forecasting, Bapak Ibu, ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Sehingga apa yang tadi kita pelajari juga sebenarnya bukan the only way untuk menghitungnya.
saya sendiri kalau menghitung kasus-kasus seperti ini secara praktek juga nggak seperti itu runtutannya ya. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan. Saya sih tetap lebih suka kita bergerak memang dari laporan keuangan estimasi. Jadi dari sini, saya selalu bergerak dari sini ya. Kalau mau menyusun laporan projected, itu pasti dari sini ya. Yang pertama tadi ya forecast. Oh bukan dari balance sheet. Oh, itu dia. Ya dari sini. Jadi ini yang kita utak-atik dulu, dan kalau ini kita utak-atik belum tentu juga angka-angka ini semua eh, fix ya. Artinya bisa bisa juga kita utak-atik ya. Tapi yang paling sering diutak-atik memang cuma ini, salesnya itu harus kita tahu bertambah berapa persen. Ini ya, baru atas ini kita harus tahu berapa tambahnya variable cost dan berapa tambahnya fixed cost. Dari sini sebenarnya sudah. Setelah itulah baru kita cari tahu berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk mendanai penjualan yang 2.500 ini. Nah, ini bisa beda-beda. Kalau yang 2.000 ini sudah maksimum, tentu kita butuh lebih banyak uang untuk mendanai supaya bisa jadi 2.500. Kalau kapasitas produksi kita sudah maksimum di angka 2.000. Beda halnya dengan yang tadi kita pelajari, kalau kapasitas maksimumnya 2.667, maka tidak butuh banyak effort untuk menjadi 2.500 kan? Karena fix aset kita masih bisa melayani penjualan yang 2.500 karena maksimumnya baru 2.667. Kita hanya butuh pendanaan di luar aspek fix aset. Ya, lebih ke arah hal lain, misalnya untuk apa namanya? Untuk pembayaran kepada supplier ya, karena supplier kan harus dibayar ya. Kalau penjualan kita tambah kan hutang kita kepada supplier, kebutuhan kita membeli barang ke supplier kan juga tambah gitu ya. Nah, itu harus disiapkan dana untuk itu, tapi nggak begitu besar selama kita memang menaikkan jumlah apa namanya itu, jumlah penjualan sampai di batas belum maksimum penggunaan aset kita di periode-periode sebelumnya. Gitu. Nah, jadi hal-hal demikian harus memang kalau saya sih tetap lebih senangnya pakai Excel ya, kita utak-atik hitungannya, asumsinya kita utak-atik sampai ketemu perhitungan yang paling kita rasa rasional. Ya, kita rasa rasional. Dan ini kan enaknya kalau misalnya memang kita kerjakan dalam bentuk Excel ya, kita bisa atur-atur. Oh, kalau penjualannya tambah sekian, oh, berapa gitu. Jadi kita seperti main game lah ya. Kita bisa bersimulasi berapa kebutuhan dana. Yang penting kita tahu untuk mendanai itu berapa persen dibutuhkan, naiknya fixed asset, naiknya hutang, naiknya macam-macam. Ya, itu yang membuat saya sebenarnya memahami ini ya, memahami ini sebagai proses di financial statement ya. Lebih daripada sekedar ya, bisa aja mungkin hitung-hitungannya hampir sama dengan kalau menggunakan ini ya, rumusan langsung seperti ini. Tapi sebagai orang akuntansi saya sendiri lebih suka kalau kita buat aja laporan keuangan estimasinya. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan adik-adik? Bapak Ibu? Ini yang hadir nggak terlalu banyak, yang bisa buka videonya. Oke. Saya kok malah nggak bisa buka video ya. Oke. Oke, udah. Kalau saya nggak salah ya, saya tinggal satu bab lagi nanti, satu atau dua lagi kayaknya ya. Nanti Bapak Ibu silakan siapkan presentasi untuk minggu-minggu berikutnya ya. Ada dua kalau salah, derivatif sama multinational company. Saya rasa itu dua nggak terlalu sulit. Nah, ini ada beberapa tadi yang mungkin saya menjelaskannya kurang lugas karena ada beberapa yang tidak saya baca di buku peristilahannya. Silakan nanti dilihat di buku, cukup jelas sih sebenarnya. Ya, nanti kalau ada yang nggak begitu paham bisa ditanya ke saya via WA atau di grup WA juga bisa.
Oh, ya tapi karena ujiannya open book sih sebenarnya bisa aja. Kalau ujiannya closed book mungkin perlu untuk diklarifikasi dari sekarang gitu. Karena ujiannya apa namanya open book ya gampang lah nanti bisa dicocokkan antara misalnya ini pun yang keluar ujian bisa dilihat nanti mekanisme alur hitungnya di buku. Demikian, ada pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada kita bisa Eh, sampai di sini dulu. izin Oh Pak, ya silakan, silakan. Eh, ini materi